Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Imam, Pak Iya. Imam adalah salah satu aktor yang Aktor, ya. ditunjuk oleh Bu Monik Iya. untuk melakukan kegiatan wawancara tentang pemetaan aset, gitu ya Pak Imam Iya, ya. Hari ini kami akan diskusi dengan Pak Imam. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan keterkaitan dengan pemetaan aset yang ada di SDN Pakis 3 ini. Iya, daerah gunung Bu Ya, ya. daerah gunung tapi luar biasa. Luar ya, biasa. Pak Imam, yang pertama yang saya tanyakan, bagaimana proses Bapak Imam ya dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah ini? Ya, saya jawab dengan kenyataan Bu ya. Ya. Dengan cara mengamati lingkungan sekolah, sebenarnya agak sulit mengidentifikasinya, akan tetapi sebagai kepala sekolah, saya berusaha berkolaborasi dengan guru dan staf ahli yang ada di sekitar sekolah itu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi Pak Imam melakukan observasi dulu Observasi ya, bagaimana aset yang ada di sana, gitu ya. Sana juga diajak bersama guru dan seluruh staf yang ada ya Pak Imam. Mencukupi ya Pak Imam untuk staf yang ada di sana? Mencukupi Bu, meskipun terpencil Bu. Oh iya ya. Luar biasa. Luar biasa ya. Yang kedua Pak Imam ya, apa saja kendala dan tantangan yang Pak Imam hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Dan bagaimana Pak Imam untuk mengatasinya, Pak? Cara mengatasi, karena sekolah kami di tempat terpencil Bu, maka dari itu lumayan sulit untuk mengidentifikasi cara mengatasinya Bu, dengan kolaborasinya dengan warga sekolah yang lain. Jadi titik tekannya pada kolaborasi ya Pak ya? Iya, kolaborasi dengan warga sekolah. Warga sekolah dan sekolah lain. Sekolah lain. Ya. Di sekolah sini Pak, warganya sedikit ya Pak ya? Sedikit, hanya 40 kakak Bu. Siswanya tidak nyampe dari ya 10 yang sekolah kelas 1 sampai kelas. Ya. Karena di hubungan ya Pak. Ya. Untuk mengatasinya tadi Pak Imam melakukan gimana Pak? Kolaborasi dengan masyarakat dan staf ahli tadi Bu ya. Yang jawabannya kedua itu Bu. Jadi nanti ada kendala-kendala kata Ibu kan seperti itu. Terus kemudian Pak Imam, bagaimana perasaan Bapak ketika sudah berhasil mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Cara berhasilnya itu ya. Perasaan Bapak sangat senang Bu. Jadi senang meskipun ada kendala seperti itu, dan apa namanya itu yang akses jalan tadi kan gitu Bu ya. Terutama akses jalannya luar biasa ya Pak ya. Dan wali murid juga sulit karena ditemukan kembali itu bekerja semua ya Pak ya. Kemudian apa pertimbangan Pak Imam di dalam menentukan sumber daya sekolah? Pertimbangannya dari masyarakat. Dan dana-dana yang ada itu minus sekali di situ letaknya pertimbangan. Jadi untuk menimbang dari masyarakat antar. Pertimbangannya pada masyarakat ya Pak ya. Kemudian apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Bapak temukan dalam proses yang sudah berlangsung Pak? Banyak sekali Bu, sumber daya yang ada di sekitar sekolah. Jadi senang saya di sana, banyak sumber dayanya itu. Karena dari air sudah enak, akan cuma kendala yang sulit itu jalan jalannya itu. Karena kondisi di pegunungan ya Pak. Iya. Itu saja Pak Imam yang ingin saya tanyakan, dan Pak Imam sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kami. Terima kasih ya Pak Imam atas waktunya yang diberikan kepada kami, dan kami di pendampingan individu yang ke-6 ini
mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pak Imam yang telah mengawal Bu Monik dari awal sampai akhir di kegiatan pendampingan ini. Dan saya mohon maaf ya Pak Imam, mungkin selama kami bergaul dengan Pak Imam, ada kata-kata kami yang kurang berkenan di hati Pak Imam, kami mohon maaf ya. Sami-sami Bu. Apa sudah terakhir ini Bu? Ya, untuk pendampingannya Pendampingan ya, sudah terakhir ya. Sebentar lagi kita lokakarya yang ke-6 dan insya Allah setelah hari raya kita nanti akan lokakarya yang ke-7 Pak Imam. Alhamdulillah. Dan Pak Imam juga kami kesehatan. Amin. Nanti bisa diundang di loka ke-7. Itu ya Pak Imam. Saya mohon izin dan mohon pamit. Terima kasih banyak waktunya dan kesempatannya yang diberikan kepada kami. Amin Bu, saya juga seperti itu karena SD terpencil Bu ya. Iya. Luar biasa ada ya putra yang anak yang ikut seperti CGP ini. Ya, Pak, karena gerakannya seperti ini kan nasional. Ya, Bu, ya. Nah, terima kasih untuk Bukit ya. Terima kasih dan mohon maaf ya Pak Imam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Monik? Alhamdulillah sangat baik. Sehat ya Bu Monik ya. Sehat, semangat. Alhamdulillah Bu Monik, terima kasih. Kami datang kembali di SD Pakis 3 ini ya Bu Monik ya, untuk melakukan kegiatan pendampingan individu yang ke-6. Mudah-mudahan di akhir pendampingan ini nanti kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik ya Bu Monik. Bu. Ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan hari ini Bu Monik ya. Yang pertama tentang proses yang sudah berjalan 1 bulan ini, apa saja yang sudah dilakukan oleh Bu Monik. Untuk sebelum pendampingan INAM ini, saya melakukan pemetaan aset gitu, yang sesuai dengan modul yang sebelumnya. Nah, itu saya mengidentifikasi apa saja aset-aset yang ada di sekitar sekolah. Jadi itu Bu. Jadi saya berkolaborasi dengan kepala sekolah, salah satunya yang saya lakukan. Kemudian ke rekan sejawat, kemudian yang terakhir ke wali murid dan siswa. Itu Bu yang saya lakukan. Ya, terima kasih, luar biasa ya Bu Monik, sudah ada banyak kegiatan yang sudah dilakukan, termasuk pemetaan aset yang ada di sekolah. Sekarang saya akan menanyakan tentang refleksi hasil survei ya Bu Monik ya. Berdasarkan hasil feedback 360, apa yang kurang baik atau perlu ditingkatkan menurut responden yang sudah diisi ini tadi ya Bu Monik ya, terhadap kompetensi yang Ibu punya? Kalau yang perlu ditingkatkan dari hasil survei yang sudah ditunjukkan saya ini, saya tuh ternyata masih sering minder Bu. Masih sering minder, terus kemudian masih intinya pesimis lah dengan program yang akan saya jalankan, kira-kira berhasil atau tidak, jadi cemas di awal. Gitu ya. Bu Monik mohon dijelaskan ya tentang menurut responden, jadi masing-masing responden dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid. Kalau dari kepala sekolah itu respon ya Bu, kompetensi yang tadi itu. Kalau kepala sekolah bilangnya yang perlu ditingkatkan adalah yaitu tadi semangat untuk menjalankan program, jangan minder, terus harus optimis dengan program yang dijalankan. Kalau untuk teman-teman, yang perlu ditingkatkan adalah ketika saya berbicara di depan. Mungkin terlalu singkat atau kurang penjelasannya ketika menjalankan sosialisasi, seperti itu. Kemudian untuk wali murid dan siswa, itu yang perlu ditingkatkan adalah mungkin saya kurang memahami bahasa siswa gitu, apalagi sosialisasi, jadi mungkin bagi mereka itu kurang masuk waktu saya berbicara di depan gitu, kurang bahasa anak-anaknya lah seperti ya. Kemudian Bu Monik ya, apa rencana ke depannya untuk dilakukan mengenai kompetensi guru penggerak yang harus Bu Monik miliki dari respon-respon yang tadi diberikan oleh teman sejawat, kepala sekolah, guru, dan lain sebagainya.
Kalau secara garis besar nih Bu, meskipun sekolah kami di gunung, paling tidak salah satu dari rekan sejawat kita itu, atau saya mungkin dari bahasanya mereka, paling tidak terus mengembangkan kompetensi diri. Jadi jangan minder karena kita itu berada di atas, maksudnya di sekolah terpencil, jangan sampai minder. Kita harus terus meningkatkan kompetensi untuk sebagai untuk mewujudkan visi dari sekolah, jadi untuk mengembangkan sekolah. Walaupun terpencil, tetapi tetap harus Monik tidak boleh minder, gitu ya. Jadi harus tetap semangat, menghilangkan rasa minder itu. Kemudian siapa saja yang akan Ibu libatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang harus Ibu miliki? Yang pertama adalah kepala sekolah pastinya Bu, karena saya juga kegiatan apapun harus izin ke kepala sekolah. Kemudian yang kedua adalah guru serta staf sekolah. Kemudian yang ketiga adalah wali murid, karena wali murid itu sangat penting ya Bu. Karena guru dan wali murid itu takutnya ketika kita melakukan CDP kan gini kan memotong jam pelajaran gitu loh. Jadi tidak mengajar murid. Jadi benar-benar harus dijelaskan. Nah, itu adalah peranan penting mereka. Kalau kepala sekolah mengizinkan, kadang guru belum tentu gimana yuk kok sering izin kan seperti itu. Wali murid juga kok Bu ini nggak pernah masuk, takutnya begitu. Jadi ininya kolaborasi dengan mereka, bahwasanya menjelaskan bahwasanya untuk mengembangkan kompetensi itu juga perlu sedikit pengorbanan. Jadi itu kerjasama lah. Sekarang ke perubahan dalam pembelajaran ya Bu Monik ya. Setelah Bu Monik menjalani ya 6 bulan pendidikan guru penggerak itu ya, perubahan apa yang Ibu rasakan yang berkaitan dengan kompetensi Bu Monik sebagai guru? Saya lebih kalau ke kepala sekolah dan guru, saya sering terlibat kolaborasi gitu. Di sini ya karena memang tugas yang mengharuskan awalnya, tapi ternyata di kegiatan sehari-hari kami itu ternyata memang sangat butuh kolaborasi Bu, untuk menjalankan visi dari sekolah, untuk mewujudkan visi dari sekolah. Kemudian untuk siswa, kompetensi yang yang tingkatkan gitu ya, untuk ditingkatkan itu paling tidak menjadikan pembelajaran ini yang lebih bermacam-macam atau bervariasi gitu. Tapi sudah sedikit yang sudah saya jalankan, cuman karena memang muridnya sedikit ya Bu, saya jadi mau melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu kadang sulit. Jadi harus menggabungkan banyak kelas itu. Jadi memakai kelas rangkap yang intinya Bu, itu baru bisa kalau berdiferensiasi. Kemudian berdasarkan yang Ibu alami, gitu ya, Bu Monik alami, perubahan apa saja yang terjadi pada diri murid setelah Ibu menjalani program 6 bulan ini? Murid lebih senang pastinya ya Bu. Kemudian yang kedua, lebih sering saya suruh sering presentasi di depan. Jadi mereka itu semakin berani untuk menghadapi menghadapi ketika berbicara di depan itu Bu, kalau dulu kan tidak minder. Kalau dulu kan saya mengajar di depan saja, tapi kalau sekarang saya menuntun murid agar mereka itu lebih kreatif, kemudian lebih sering berbicara di depan. Jadi ini bernalar kritis sesuai dengan P5 itu, profil belajar mengajar. Apa saja yang membuat perjalanan 6 bulan ini cukup memuaskan untuk Bu Monik? Saya sangat cukup puas karena memang program yang akan saya jalankan ini, saya optimis nih Bu, untuk program yang saya jalankan ini akan membuat sekolah lebih baik. Kemudian salah satunya juga mewujudkan visi sekolah itu, dan kemudian yang pasti hasil dari ilmu-ilmu yang saya dapatkan di CGP itu memang sangat luar biasa, baik, menarik yang akan diterapkan di lembaga ataupun di siswa. Apa saja hal yang membuat perjalanan 6 bulan ini menjadi cukup menantang bagi Bu Monik?
menantang di awal Bu menurut saya karena Sama memang saya ya. kondisi hamil ya. besar dan Luar tapi itu biasa ya, Bu bisa Monik ya. perjalanannya luar biasa tapi itu bukan suatu kendala untuk saya bisa terus sampai di akhir gitu loh Bu. Nah itu luar biasa ya, Bu Monik kemudian kolaborasi dengan guru ataupun wali murid dan siswa itu tidak semudah yang kita bayangkan ya Bu. Karena memang wali murid juga pagi bekerja ataupun guru-guru yang lain juga sibuk ataupun punya pekerjaan sendiri dengan muridnya untuk menggabungkan waktu yang tepat itu sulit. Iya. Kemudian ini tentang penilaian pemetaan aset Bu Monik ya. Siapa saja aktor yang terlibat saat proses pemetaan aset Bu Monik? Yang pertama pastinya kepala sekolah, guru, dewan guru, kemudian siswa dan wali murid. Itu. Bagaimana proses Bu Monik dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Saya pertama kali yaitu berbicara kepada kepala sekolah. Perundingan lah gitu, kolaborasi perundingan. Dimana Pak, saya ada tugas seperti ini, suruh membuat program. Bagaimana saya harus menjalankannya, jadi minta dawuh kepala sekolah lah. Kemudian sudah Bu, kita amati dulu dalam beberapa hari ke depan kira-kira Bu Monik bisa mengumpulkan aset apa saja yang ada di sekolah. Kemudian kalau memang masih kurang, nanti kita kolaborasi dengan dewan guru dan kemudian siswa. Jadi itu Bu. Kemudian apa saja kendala dan tantangan yang Ibu Monik hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya yang ada di sekolah dan bagaimana Bu Monik mengatasinya? Kendalanya yang pasti karena sekolah terpencil yang pertama adalah jalan, gitu, akses jalan yang luar biasa sulit ya Bu Monik. Apalagi sekarang musim penghujan ya Bu, sangat sulit sekali untuk dilalui, kita harus menyeberang sungai juga, jadi nggak ada jembatan langsung pakai sepeda. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan wali murid. Karena wali murid ini punya pekerjaan mulai pagi sampai siang hari. Apalagi ini di saat puasa, jadi sulit sekali mengumpulkan wali murid. Karena kesibukan mereka ya Bu Monik. Mungkin kesadaran wali murid ini kurang ya untuk menuntun anaknya untuk menjadi lebih baik itu lumayan sulit Bu. Kesadaran memahami tentang pentingnya pendidikan ya Bu. Betul. Kemudian ini bagaimana perasaan Bu Monik ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Alhamdulillah sangat senang Ibu, ternyata walaupun sekolah saya terpencil, ada aset-aset tersembunyi dan potensi-potensi yang tersembunyi di situ muncul setelah adanya program yang akan saya jalankan. Apa pertimbangannya Bu dalam menemukan sumber daya sekolah? Pertimbangannya adalah pertama saya kolaborasi dengan guru ya. Pertimbangannya apa saja? Misalkan saya menyebutkan di situ modal manusia pasti gitu. Kemudian modal bangunan itu pasti, fisik yang seperti itu pasti. Yang tidak pasti adalah modal finansial. Itu sangat sulit. Jadi pertimbangannya menurut saya yang harus benar-benar dipertimbangkan adalah tentang keadaan finansial memang kurang sekali. Bosnya juga sedikit. Jadi pertimbangan untuk melakukan program ini adalah salah satunya adalah finansial yang paling ditekankan. Kemudian apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum Ibu temukan dalam proses yang sudah berlangsung Bu Monik? Itu tadi karena memang proses pertimbangan yang masih sulit untuk ditemukan solusinya Bu. Jadi menurut saya dan finansial yang sedikit, jadi kita harus kerjasama dengan wali murid. Nah itu karena memang untuk menekan biaya, jadi kita jangan sampai mengeluarkan biaya yang banyak. Gitu ya Bu Monik. Nah, sekarang pada titik akhir persiapan panen hasil belajar Bu Monik. Alhamdulillah, sudah hampir finish ya Bu. Ini terkaitan dengan panen hasil belajar nanti Bu Monik di Loka 7 ya. Apa ide yang Ibu persiapkan di dalam menyongsong persiapan panen hasil belajar di Loka Karya yang ke-7 ini Bu Monik? Kalau saya yang persiapannya yaitu
program yang akan saya jalankan tersebut akan menghasilkan sebuah produk, Bu. Itu nanti produk itu akan saya bawa ke hasil panen karya. Itu adalah nantinya akan saya presentasikan di situ. Bahwasanya itu adalah produk yang dihasilkan oleh anak-anak. Jadi itu ya. Kira-kira gambarannya seperti apa, Bu? Tentang hasil karya tadi anak-anak. Nah, saya jelaskan langsung programnya ya, Bu. Iya. Saya memiliki program yaitu Getah Sabu. Getah Sabu. Getah Sabu itu adalah gerakan tanam hari Sabtu. Oh, gitu. Jadi di halaman sekolah yang melatar belakangi ya, Bu, saya untuk mengangkat ini adalah kondisi lahan lingkungan sekolah apa di depan halaman sekolah itu masih banyak rumput. Jadi kosong ya, Bu? Ya, kosong, rumput liar. Jadi saya di situ mendapatkan ide untuk menekan pertimbangan yang finansial tadi, gimana kalau saya menjalankan program yang tanpa mengeluarkan biaya, ya mengeluarkan biaya tapi tidak terlalu banyak. Berarti apa kira-kira ya? Berarti di sini saya harus memanfaatkan lahan kosong. Jadi idenya itu kan lahan kosongnya sangat banyak, Bu. Apalagi kalau sekarang kan gerakan untuk menanam itu kan sangat digencarkan ya, dianjurkan juga karena memang kondisi di tengah hutan. Nah, di situ saya ingin membuat apotek hidup. Yang pertama. Nah, di situ kan nanti ada apotek hidup, nanti untuk menanam sayur-sayuran. Jadi anak-anak itu saya usahakan untuk gaya hidup sehat di situ. Dari situ kan anak-anak bisa mencontoh untuk dipraktekkan di rumah masing-masing. Jadi seperti itu. Nah, produk yang dihasilkan nanti ya hasil panennya dari anak-anak itu sendiri apa ketika menanam bawang pre. Jadi seperti itu. Karena di sana, Bu, yang tanaman yang benar-benar bisa hidup dan berkembang biak sangat banyak yaitu bawang pre. Oh, gitu ya. Sangat banyak. Selain kopi maksudnya. Kalau kopi kan di bawah. Kalau di perkampungannya itu di depan rumah warga itu banyak sekali bawang pre. Enak, Bu Monik ya untuk masak. Kalau misalkan durian, memang durian juga potensi juga. Cuman kan terlalu lama untuk kita memetik hasil. Tapi kan kalau ini kan bawang pre kan enak. Tidak terlalu lama. Berapa bulan Bu Monik? Itu 2 bulan sudah banyak anaknya itu. Sudah saya jalankan juga. Apa yang akan Ibu pamerkan nanti pada saat panen hasil belajar? Itu nanti produknya selain saya bawa yang dalam satu pot itu, kemungkinan, tapi ini juga rundingan dulu sama teman-teman satu kelompok itu nanti ada yang memberikan usul bahwasanya bawang pre itu nanti dibuat souvenir. Jadi satu batang yang bagus itu dikasih kita ataupun apa, jadi nanti dibuat souvenir. Bagus itu. Nah, itu Bu Monik ya. Terima kasih, pendampingan kita sudah berakhir. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf mungkin selama saya mendampingi Bu Monik dalam kegiatan pendampingan individu maupun dalam kegiatan lokakarya ada kekhilafan dan kesalahan. Sama-sama, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya berharap dengan pemetaan sumber daya yang sudah Bu Monik lakukan bersama teman-teman nantinya akan membawa perbaikan di dalam proses pembelajaran. Kemudian jika ada hal-hal yang terkait dengan kegiatan di LMS yang mungkin belum diselesaikan, mohon juga nanti bisa diselesaikan. Gitu ya Bu Monik ya. Terima kasih atas waktunya dan kami mohon pamit. Sama-sama Bu, saya juga sebagai DGP juga banyak merepotkan nama Bu Kim. Ini belum dikerjakan, itu belum dikerjakan. Tapi ya inilah proses Bu. Ya, memang semua harus berproses, sama-sama berproses dan sama-sama saling belajar. Betul. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita ini bisa menjadi lebih baik. Amin. Terima kasih Bu Monik. Mohon izinnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.